heran mencekam. Di jalan-jalan ibu kota Iran, siapapun yang memakai topi, kacamata hitam, atau masker bisa langsung dicurigai sebagai agen Mossad. Ya, Iran sedang melancarkan operasi terbesar mereka untuk memburu agen intelijen Israel yang diduga menyusup dan menyerang dari dalam. Operasi ini dipicu oleh serangan mematikan Israel pada 13 Juni lalu yang menewaskan sejumlah pejabat militer dan ahli nuklir Iran. Bahkan, fasilitas pengayaan uranium Natanz, jantung program nuklir Iran, ikut rusak, hingga terdeteksi radiasi dan kontaminasi kimia. Iran membalas melalui operasi True Promise 3, termasuk perburuan habis-habisan terhadap mata-mata Mossad yang diyakini sudah lama menyusup ke dalam negeri. Dalam kampanye terbesarnya ini, pemerintah Iran mengedarkan poster peringatan ke seluruh kota. Isi posternya mengerikan. Curigai siapapun yang memakai masker, topi, atau kacamata hitam, bahkan di malam hari. Laporkan jika mendengar teriakan aneh, suara logam, atau rumah yang tertutup tirai di siang hari. Waspadai truk pick-up dan orang asing yang memotret fasilitas militer. Iran bahkan mendesak warga untuk melapor jika rumah mereka disewa oleh orang yang mencurigakan. Mengapa Iran begitu ketakutan? Karena berdasarkan laporan media, Mossad diduga telah menyelundupkan senjata ke Iran jauh sebelum serangan besar diluncurkan. Senjata itu disembunyikan lalu diaktifkan secara simultan saat Israel memulai operasi Rising Lion dari udara. Mossad disebut telah menanam agen untuk menyerang target-target penting dari dalam, membuat Iran benar-benar panik. Hasilnya, setidaknya 28 orang ditangkap di Teheran. Bukan cuma itu, lebih dari 60 orang di Isfahan juga diciduk karena dianggap menyebarkan konten pro-Zionis di media sosial. Pada 16 Juni, Iran bahkan mengeksekusi mati seorang pria bernama Esmail Fakri yang dituduh sebagai mata-mata Israel. Ia ditangkap sejak 2023 dan dieksekusi segera setelah Mahkamah Agung mengesahkan hukuman mati. Ini jadi peringatan keras bagi siapapun yang dianggap bekerja untuk Mossad. Tak hanya itu, Iran juga membentuk unit khusus kejaksaan untuk memantau media online dan influencer. Outlet berita seperti ISNA pun tak luput dari teguran pemerintah, meski alasan pastinya tak dijelaskan. Bahkan wartawan lokal dilarang mengambil gambar di jalanan demi mencegah kebocoran visual. Situasi ini menunjukkan bahwa Iran menganggap perang melawan Israel bukan hanya militer, tetapi juga perang informasi dan psikologis. Pertanyaannya sekarang, apakah langkah Iran ini adalah bentuk ketakutan berlebihan, atau memang mereka sedang menghadapi infiltrasi besar-besaran? Kepala polisi Iran bahkan menyebut, siapapun yang tertangkap berkolaborasi dengan Israel akan dihukum cepat. Tapi jika mereka menyerah secara sukarela, kami akan memperlakukan mereka dengan baik. Pernyataan itu seperti perang urat syaraf antara ketegasan dan ancaman terselubung. Iran kini hidup dalam bayang-bayang Mossad. Setiap topi, kacamata hitam, atau masker bisa berarti bahaya. Kepercayaan publik mulai digantikan oleh rasa curiga ekstrim. Mampukah Iran benar-benar membasmi Mossad di dalam negerinya? Ataukah perburuan ini justru menimbulkan lebih banyak kekacauan dan korban tak bersalah?